Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dengan saya dalam renungan mingguan hari ini, Minggu tanggal 25 Oktober 2020, hari Minggu biasa yang ke-30. Marilah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Matius, bab atau pasal 22 ayat 34 sampai dengan ayat 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita meneliti 10 perintah Allah yang terdapat dalam kitab Keluaran, bab atau pasal 20 ayat 1 sampai dengan 17, maka kita dapat melihat bahwa hukum-hukum di dalam 10 perintah Allah merupakan penjabaran dari hukum kodrat yang sempurna. Hukum kodrat ini adalah hukum atau peraturan yang terpatri di dalam setiap hati manusia. Dalam 10 perintah Allah, kita dapat melihat adanya perintah kasih dalam 2 kelompok, yakni hukum pertama sampai dengan 3 adalah perintah untuk mengasihi Tuhan, dan hukum keempat sampai dengan 10 adalah perintah untuk mengasihi sesama. Mengenai urutan ke-10 perintah Allah tidak diberikan atas dasar kebetulan, tetapi menurut Santo Thomas Aquinas memang ada alasannya, tergantung dari tingkat prioritasnya. Saudara-saudari yang terkasih, untuk mengasihi Allah kita harus melakukan 3 hal, yaitu yang pertama, tidak boleh mempunyai Allah lain. Yang dituliskan, jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Yang kedua, harus memberikan kepada Allah penghormatan. Yang dituliskan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Lalu yang ketiga, kita harus beristirahat di dalam Tuhan. Yang dituliskan, kuduskanlah hari Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, untuk membuktikan kasih kita kepada Allah, maka kita harus mengasihi sesama, seperti yang dijabarkan di dalam perintah yang keempat sampai dengan 10, yakni yang pertama, kita harus mengasihi orang tua kita, yang ditulis, hormatilah ibu bapamu. Lalu yang kedua, kita tidak boleh melukai sesama kita dengan perbuatan, baik dengan melukai seseorang, yang ditulis, jangan membunuh, atau merusak perkawinan seseorang, yang ditulis, jangan berzina, atau mengambil barang atau harta milik sesama, yang ditulis, jangan mencuri. Lalu yang ketiga, kita tidak boleh melukai sesama kita dengan perkataan dan pikiran. Melukai dengan perkataan, yang ditulis, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Melukai sesama dengan pikiran, yang ditulis, jangan mengingini istri sesamamu, dan jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil.
Saudara-saudari yang terkasih, penjelasan yang lain dari 10 perintah Allah adalah, dalam mengasihi Allah, maka kita harus mempunyai kesetiaan, penghormatan, dan pelayanan. Lalu dalam mengasihi sama, kita harus menjalankan tugas untuk wakil Tuhan di dunia ini dan menjalankan tugas untuk diri sendiri dan sesama dalam melindungi kehidupan, kemurnian, harta milik, kehormatan, dan melindungi kehidupan keluarga. Saudara saya terkasih, 10 perintah Allah diberikan secara khusus dan ditulis di atas 2 loh batu kepada bangsa Israel. Namun, perintah ini sesungguhnya bukan hanya dituliskan di atas 2 loh batu, namun juga dituliskan oleh Tuhan di dalam setiap hati manusia, baik bangsa Israel maupun bangsa lain. Dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus menegaskan demikian. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Roma 2 ayat 14 sampai dengan 15. Saudara saya terkasih, ayat ini menunjukkan bahwa semua orang, baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi, sebenarnya terikat oleh hukum Taurat, yang intinya adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan memang itulah kodrat manusia. Saudara saya terkasih, kalau manusia diciptakan dengan kodrat untuk dapat mengasihi Allah dan mengasihi sesama, maka pertanyaannya adalah mengapa Allah menciptakan manusia dengan kodrat seperti itu? Jawabnya adalah karena kita menemukan kebahagiaan kita di dalam kasih kepada Tuhan, dan tidak di dalam hal-hal lain seperti uang, kehormatan, kekuasaan, kesenangan, bahkan juga kebajikan. Maka kalau kita ingin mendapat penghiburan dan kekuatan di dalam hidup ini, kita harus kembali kepada Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan. Kemudian, alasan lain, saudara saya terkasih, mengapa Tuhan menciptakan dengan kodrat untuk mengasihi adalah karena tanpa kasih, manusia tidak dapat mencapai surga. Begitu pentingnya kasih, sehingga Rasul Yohanes mengatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. 1 Yohanes 3 ayat 14b. Dari ayat ini kita dapat melihat bahwa untuk mendapatkan keselamatan, maka tidak ada cara lain kecuali mengasihi. Santo Agustinus menegaskan bahwa sama seperti manusia mempunyai 2 kaki untuk berjalan, maka kita harus mengasihi Tuhan dan sesama untuk mencapai surga. Sama seperti burung mempunyai 2 sayap untuk terbang, maka kita harus mengasihi Tuhan dan sesama untuk dapat terbang ke surga. Lebih lanjut, saudara terkasih, dia menegaskan bahwa sama seperti orang-orang kudus di surga mengasihi Allah dan mengasihi sesamanya, maka kita juga harus melakukan hal yang sama di dunia ini untuk mendapatkan kebahagiaan. Dari sini, kita dapat melihat bahwa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama sesungguhnya tidak terpisahkan. Saudara saya terkasih, Rasul Yohanes menegaskan hal ini secara gamblang. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah
pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. 1 Yohanes 4 ayat 20. Saudara saya terkasih, perintah untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi adalah mengasihi Tuhan dengan keseluruhan diri kita. Menempatkan Tuhan lebih utama dalam segala sesuatu, di mana saja, setiap saat, dan dalam segala kondisi. Dan kalau bukti kasih kita kepada Tuhan dan tanda kita berdiam di dalam Allah adalah dengan menuruti segala perintah Tuhan, maka kita akan melihat bahwa sesungguhnya perintah ini sangat berat bagi manusia. Namun Tuhan tidak akan memberikan perintah yang mustahil, karena Dia menegaskan bahwa kuk yang dipasangnya adalah enak dan ringan. Saudara-saudari yang terkasih, kunci dari kemampuan kita untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, serta mengasihi sesama adalah karena Allah telah memberikan rahmat-Nya kepada kita semua. Kita yang telah dibaptis telah menerima rahmat Allah yang begitu besar, seperti menjadi putra-putri Allah di dalam Kristus, disatukan dalam tubuh mistik Kristus, dibebaskan dari dosa asal, menerima rahmat pengudusan, 3 kebajikan ilahi, dan 7 karunia Roh Kudus. Rahmat dari Allah kemudian diperkuat dengan rahmat yang mengalir dari sakramen-sakramen yang lain, terutama sakramen tobat dan sakramen Ekaristi. Dengan bekal rahmat Allah yang begitu luar biasa ini, maka sesungguhnya umat Allah telah dimampukan untuk dapat mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, sehingga pada akhirnya dapat mengasihi sesama dengan lebih baik lagi. Saudara-saudari yang terkasih, apakah setiap orang dapat mengasihi Tuhan dengan derajat yang sama? Sama seperti adanya tingkatan dalam segala hal, maka setiap orang dapat mengasihi Allah dengan derajat yang berbeda-beda. Namun, menjadi tujuan dari umat Allah agar kita semua dapat mengasihi Tuhan dalam derajat yang sempurna. Adapun tingkatan kasih itu adalah: pertama, tingkat pemula. Pada tingkat ini, seseorang berusaha agar dia tidak jatuh ke dalam dosa berat, dan juga berusaha untuk melawan kelemahan dan kecenderungan berbuat dosa. Dalam tahap ini, seseorang masih berfokus pada bagaimana caranya untuk menghindari dosa-dosa yang dulunya sering dia lakukan. Dengan kata lain, orang-orang dalam tingkatan ini senantiasa berusaha menghindari dosa berat. Lalu tahap kedua, pada tahap ini seseorang bukan lagi berfokus pada menghindari dosa, melainkan pada bagaimana bertumbuh dalam kebaikan. Mereka membuat kemajuan spiritualitas dalam terang iman dan kontemplasi. Seseorang pada tahap ini mulai berpikir apa yang dapat dilakukannya untuk dapat semakin memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Orang yang dalam tahap ini bukan hanya berpikir untuk menghindari dosa berat, namun juga dia mencoba mengarahkan hidupnya dan hidup sesamanya kepada Tuhan. Dia mencoba untuk menghilangkan kecenderungan-kecenderungan di dalam dirinya yang menghalanginya untuk bersatu dengan Tuhan. Dia bertumbuh dalam kasih dengan cara berbuat kasih. Lalu tahap ketiga adalah tahap sempurna. Nah, dalam tahap ini seseorang secara sadar tidak mau dan dengan segala kekuatannya berusaha untuk menghindari dosa-dosa yang kecil sekalipun.
Walaupun kadang dia masih melakukan dosa kecil, namun dosa-dosa kecil ini terjadi dengan tidak disengaja. Secara aktif, dia mencoba menghilangkan apa yang tidak sempurna dalam dirinya, sehingga seluruh akal budi, perbuatan, dan perkataannya ditujukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dia setia terhadap inspirasi dari Roh Kudus dan menjalankan semua hal, termasuk hal-hal kecil, dengan kasih yang besar. Dia sekaligus lemah lembut, namun juga kokoh dalam imannya. Saudara saya terkasih, dia memandang rendah hal-hal dunia ini dan secara aktif dan terus-menerus mempunyai kontemplasi terhadap hal-hal ilahi. Dia mempunyai hati yang besar sehingga membuatnya dapat menyingkirkan hal-hal dunia agar dia dapat semakin bersatu dengan Tuhan. Bahkan dia menginginkan persatuan abadi dengan Kristus melebihi apapun di dunia ini. Dalam tahap ini, seseorang juga mempunyai derajat kerendahan hati yang sempurna. Walaupun kehidupan spiritualitasnya berkembang dengan sempurna, namun dia justru melihat dirinya yang paling rendah dari manusia lain. Saudara saya terkasih, yang mungkin tidak kalah pentingnya adalah 3 tingkat kesempurnaan kasih tadi juga berhubungan dengan kasih terhadap sesama. Dalam tingkat awal, seseorang akan mengasihi orang-orang yang ia kenal tanpa mengabaikan orang-orang lain. Di tingkat kedua, seseorang dapat mengasihi orang-orang asing yang tidak dikenalnya. Dan di tingkat kesempurnaan, ia dapat mengasihi musuh-musuhnya. Yang perlu juga menjadi catatan adalah seseorang dapat bertumbuh dari tingkat awal ke tingkat yang lebih tinggi, namun orang juga dapat jatuh dari tingkat yang lebih tinggi ke tingkat yang paling awal. Hanya rahmat Allah dan kesediaan untuk terus bekerja sama dengan rahmat Allah dan juga 7 karunia Roh Kudus yang memungkinkan seseorang untuk mencapai kesempurnaan kasih. Saudara saya terkasih, mengasihi Allah dan sesama merupakan hukum yang terutama bagi umat beriman. Namun merupakan panggilan yang diserukan oleh gereja kepada semua orang yang berkehendak baik. Ini jelas disebutkan di dalam dokumen Konsili Vatikan kedua tentang gereja di dalam bab 5 mengenai panggilan umum untuk kesucian dalam gereja. Bahwa semua orang Kristiani, bagaimanapun status atau corak hidup mereka, dipanggil untuk mencapai kepenuhan hidup Kristiani dan kesempurnaan cinta kasih. Dengan kesucian sedemikian ini, sebuah kehidupan yang lebih manusiawi dapat dimajukan di dalam kehidupan masyarakat di dunia ini. Untuk memperoleh kesempurnaan itu, hendaklah kaum beriman mengerahkan tenaga yang mereka terima menurut ukuran yang dikaruniakan oleh Kristus, supaya dengan mengikuti jejaknya dan menyerupai citranya, dengan melaksanakan kehendak Bapa dalam segalanya, mereka dengan segenap jiwa membaktikan diri kepada kemuliaan Allah dan pengabdian kepada sesama. Lumen Gentium 40. Saudara-saudara yang terkasih, di sini jelaslah, sebagai umat Kristiani sudah seharusnya kita berjuang untuk melaksanakan perintah Kristus yang utama, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, serta mengasihi sesama seperti diri sendiri. Ini adalah kekudusan yang kepadanya kita semua dipanggil seturut kehendak Allah. Hanya dengan mengasihi, manusia dapat memperoleh arti hidup, yaitu kebahagiaan di dunia ini, dan pada saatnya nanti akan kebahagiaan abadi di surga. Mari, mulailah dan bertumbuhlah dalam kasih, sebab kita semua diciptakan
untuk mengasihi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, mampukanlah kami untuk dapat mengasihi Engkau dan sesama kami seperti Engkau telah mengasihi kami orang berdosa ini. Curahkanlah rahmat-Mu selalu atas diri kami, sehingga kami dapat selalu berpikir dan bertindak seperti yang Engkau kehendaki. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.